warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang di sana nggak jawab salam. Lagi makan ya? Lagi makan, panas, gendut di sebelah sana. Gendut ya? Ya, oke, lepas dulu makanannya. Baik. Mau dikasih pantun? Mau dikasih pantun? Nah, dengarkan ya. Kalau bilang bagus, nanti bilang cakep. Ya. Apalah arti daun salam? Kalau tidak bisa bikin rendang. Apalah arti menjawab salam? Kalau tidak ikhlas dan lantang. Siapa tadi yang jawab salam? Sekarang jawabannya amin ya, semua serempak. Siapa yang jawab salam? Saya doakan supaya menjadi anak yang sehat. Siapa yang jawab salam secara lantang, secara besar, saya doakan supaya panjang umur. Adik-adik, lagi sekali, siapa yang menjawab salam secara lantang, saya doakan dia mendapat ranking. Berarti yang besar suaranya ini belum dapat ranking sudah Bu Guru, ya kan begitu kan? Nah, kita doakan supaya rankingnya terus meningkat, ya. Amin. Buat Bu Guru, jawab Bu Guru ya. Bu Guru, Bapak Guru yang jawab salam secara lantang dan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas semua. Berarti dia berutang, Ibu Guru ini katanya kan? Ya. Pak Kepala Desa paling besar suaranya bilang amin. Berarti Pak Kepala Desa punya utang. Ya kita doakan kan supaya tidak karena berat kalau berutang. Baik kita mulai ya adik-adik ya. Kita tidak usah panjang-panjang, yang penting kita bisa memahami apa yang menjadi tema kita pada hari ini terutama. Saya kemarin diberi tema oleh Ustaz Ihsan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Dasantren, yang saya hormati tentunya Ibu Kepala Sekolah kita ya, yang masih cantik ya, walaupun umurnya sudah 50 saya lihat. Lebih 50. Kita doakan beliau panjang umur ya. Kita doakan supaya sehat walafiat. Karena saya melihat SD Dasantren ini maju di bawah bimbingan Bu Guru. Amin. Tidak lupa kita doakan juga Ibu Pengawas hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Bu panjang umur Bu ya. Sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Termasuk juga guru-guru yang lain ini. Guru-guru semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin. Adik-adikku semua yang hadir juga berkah. Kita melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, semuanya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Tadi saya melihat sepintas bahwa ada kepanjangannya
daripada apik. Apik itu artinya hati-hati ya. Hati-hati katanya. Itu aman. Kalau kita aman, pasti kita bisa belajar dengan tenang. Karena kita aman, pasti dulangnya banyak keluar. Amin. Termasuk mungkin yang umat agama Hindu datang sekarang, kita senantiasa hormati dan saling kita mengasihi dan saling membantu. Aman baru bisa terwujud kalau kita saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada huruf P-nya. Partisipatif ya. Partisipatif, gotong royong. Pak Kepala Desa tidak susah-susah. Termasuk dulangnya yang begini tumben. Dalam sejarah saya berceramah di beberapa SD Dasantren bisa mengeluarkan begitu banyak ya. Apa namanya ini adik-adik? Dulang. Begitu banyak. Bahkan paharnya ada umur 200 tahun katanya bisa keluar juga ya. Karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang I ini inovatif. Inovatif itu adalah senantiasa kita berpikir ke depan. Padahal katanya bisa juga ini karena ada fasti. Fasti itu ada fatonah, ada amanah, ada siddiq ya, dan ada apa? Tablik dan istiqamah. Ini termasuk juga merupakan apa? Sesuatu yang pasti dan berada pada seorang nabi dan rasul. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga K adalah kreatif. Kreatif itu sekarang harus dibutuhkan. Harus kita senantiasa bisa berbeda dengan yang lain, itu termasuk kreatif. Harus kita senantiasa bisa melakukan apa yang kita mampu untuk melakukan, itu termasuk kreatif. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi simbol dan tujuan dari apa yang pernah dicanangkan oleh ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala desa, bapak kepala, ibu kepala sekolah dan semua guru dan adik-adikku semua yang saya banggakan. Jadi apa yang kita lakukan adalah bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Adik-adik hadir di sini sabar menunggu kedatangan semua tamu. Adik-adik di sini tadi kita awali dengan ada penampilan dari qori cilik kita. Ada qasidah kita, ada selawatan, ada baca puisi. Itu adalah ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga it'amut ta'am, apa yang dikeluarkan, materi, dana, tenaga dan lain sebagainya, pasti itu sekali lagi bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, kenapa kita maulid? Kenapa kita kenang? Tidak ada lain. Tidak ada lain. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Man azama li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad akhyal Islam." Sai rayaan ruan maulid, sai ruan peringati kelahiran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah memperbaharui agama Islamnya secara benar. Nah, oleh karena itu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW namanya adalah, kalau dalam satu riwayat juga disebut dengan Ahmad, di dalam ayat Al-Quran disebutkan. Kemudian nama yang diberikan oleh pamannya namanya Abdul Muthalib, namanya Muhammad. Apa artinya Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Muhammad apa artinya? Terpuji. Nah, ini beda dia. Nama-nama yang sebelumnya mungkin ada yang namanya bermacam-macam.
Abdullah, hamba Allah. Kemudian siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. Apa artinya Abdul Muthalib? Hamba yang senantiasa menuntut. Nah, adik-adik ini bisa dikatakan lagi menuntut, lagi belajar. Makanya kita menjadi Abdul Muthalib, banyak belajar. Setelah jadi Abdul Muthalib, kita akan menjadi Abdullah, hamba Allah. Kemudian kita menjadi Muhammad, orang yang terpuji. Nah, inilah di dalam beberapa kisah tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nama ibunya siapa? Terakhir, nama ibunya adalah Aminah. Aminah apa artinya? Amin. Berasal dari kata itu apa? Aminah. Terpercaya. Nah, itu orang yang dipercaya. Itu maksudnya, perempuan yang dipercaya adalah Aminah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, salah satu cara kita ya mencintai daripada baginda Rasulullah tadi sudah disebutkan dengan banyak-banyak berselawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa-siapa yang berselawat satu kali, maka senantiasa dibalas dengan 10 kali kebaikan. Ingat, selawat itu artinya keselamatan, kesejahteraan dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Ayo adik-adik, dalam rangka memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW, kita senantiasa berselawat. Tahu selawat Jibril? Ayo adik-adik, ada sini semua. Ayo kita selawatan, ayo. Tahu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk kita, kecintaan kita kepada baginda. Tidak cukup dengan cinta yang diucapkan, tetapi bagaimana kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang bisa bahagia hidupnya dalam kehidupan dunia ini, dalam agama, tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa menjadi aman, bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa nyaman di dalam kita hidup di dalam kehidupan dunia ini. Salah satunya adalah apa yang patut kita tiru. Ada namanya rohbah. Rohbah itu apa? Empati. Ada namanya saling tolong menolong. Ada namanya gotong royong. Ada saling pengertian. Ada namanya saling membantu dan lain sebagainya. Ingat, di dalam hadis, kalau orang Islam itu bersama orang Islam, kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Bagaimana dia saling membantu di dalam kehidupan hari-hari, termasuk dengan warga kita yang agama Hindu. Kita saling menghormati. Sudah jelas dalam agama kita, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita hormati dia, kita persilahkan dia dalam menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Termasuk ini juga temanya luar biasa. Kita wujudkan profil pelajar yang Pancasila. Pancasila itu berapa sila? Adik-adik, hafal berapa? Yang sana berapa? Coba kita sebutkan. 1, ketuhanan yang 2,
agama Hindu punya ketuhanan, punya Tuhan, kita punya Tuhan dan sebagainya, karena sudah diatur di dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua adalah Lombok Barat yang pasti itu sudah disebutkan tadi. Ini adalah sesuatu yang melekat pada diri Nabi dan Rasul. Tidak mungkin seorang Nabi utusannya itu tidak fatonah, cerdas. Adik-adik harus cerdas juga. Sekarang di dalam kompetisi kehidupan sekarang ini yang dicari adalah bukan kuantitas, tetapi kualitasnya. Pasti yang pintar itu akan menonjol, pasti yang pintar itu akan berbeda dengan yang lainnya. Makanya kita perlu berkompetisi dan sudah diberikan namanya fatonah, yaitu kita punya kecerdasan, punya akal pikiran. Kalau dalam agama kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan yang lainnya, karena manusia diberikan akal dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amanah. Kalau mau bahagia hidup ini, maka harus dipercaya. Orang amanah, orang terpercaya, apapun dia lakukan secara baik. Seorang kepala desa tidak mungkin jadi kepala desa terpilih kalau tidak amanah. Siapapun, bu guru juga dia amanah mengajarkan. Kalau ada bu guru yang tidak masuk, bagaimana? Pasti pengawas akan marah ya bu. Kalau tidak bisa menjalankan, maka semua kita punya sifat amanah. Harus dipercaya di dalam apa? Melakukan sebuah pekerjaan. Kalau itu ada, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, pasti siddiq, jujur. Dia orangnya jujur, dia tidak pembohong. Kalau dia bohong, mana dipercaya dalam kehidupan ini. Makanya dia seorang nabi itu dia bersifat siddiq, jujur, benar dia di dalam menyampaikan sesuatu, tidak akan bohong. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, penyampai, dia menyampaikan. Makanya tanggung jawab seorang yang beriman selalu menyampaikan kebenaran. Termasuk adik-adik. Kalau orang sederhana saja, khairun nas ya man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagus kita yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu termasuk sifat tabligh yang ada pada diri kita, karena itu akan menjadi jariah. Saya tanya adik-adik belajar ngaji juga? Belajar ya di TPQ. Nah, ini hukumnya adalah wajib, tidak boleh ya hanya diisi dengan bermain saja. Maka belajar mengaji adalah kewajiban. Belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kemudian yang terakhir adalah istiqamah. Istiqamah itu adalah tetap pendirian. Kita harus sabar di dalam menerima ujian, karena hidup ini penuh dengan ujian, kadang-kadang penuh dengan cobaan dan lain sebagainya. Maka saya berharap dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, sifat ra'fah, sifat kita saling menghargai dan menghormati itu adalah merupakan ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo adik-adik, halo, janji mau belajar ya, belajar terus ya. Sekarang ini saya pesan, sebenarnya ini untuk kakak-kakak SMA dan SMP. Sekarang tidak boleh ya, ada Undang-Undang 16 tahun 19. Kenapa terjadi stunting? Kenapa banyak orang pendek dalam ilmu kesehatan? Kenapa banyak orang tidak tumbuh sesuai apa yang diharapkan? Itu namanya stunting dalam umur 2 tahun. Karena apa? Pertama, persoalannya adalah banyak orang menikah sebelum umur 19 tahun. Tetapi adik-adik, insya Allah kita doakan teruskan sekolahnya ya, teruskan belajarnya ya. Kemudian yang kedua, kurang gizi. Banyak tidak makan asupan gizi, banyak anak-anak terlantar, banyak tidak hidupnya bersih dan lain sebagainya. Itu adalah program yang menyebabkan anak-anak menjadi stunting. Oleh karena itu saya lihat ini murid-murid SD Dasar Trek ini semua sehat-sehat ya, amin. Sehat-sehat ya, amin. Oleh karena itu sebagai akhir tausiah pada kesempatan ini, karena ada maulid di Masjid
uang sekarang juga kan. Makanya kita jam 10. Hah? Jam 10 ya. Saya berikan pantun terakhir ya. Ingat pantunnya, mau berpantun? Mau ya. Pagi-pagi pergi ke Batu Layar, jangan lupa beli bantal diikat dengan tali. Mari banyak belajar. Mari banyak belajar sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat nanti. Amin. Amin. Ya, banyak-banyak belajar ya. Saya titip pesan. Terima kasih. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan karena sudah keringetan saya juga di depan ini ya. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ayahanda Ustadz Amrul Jadi SAG. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ayahanda Ustadz Sueb SAG MP Dadi. Assalamualaikum. Sebelum kita berdoa, sedikit dari Komite SDN 1 Dasantren yang menyampaikan apresiasi yang sungguh luar biasa. Barakallah, barakallah, barakallah. Semoga Allah senantiasa memberkahi gerak langkah, upaya dan ikhtiar kita bersama menuju sebuah kebaikan dan kemajuan di masa-masa yang akan datang. Bersyukur kami atas nama masyarakat mewakili seluruh wali murid yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Dasantren beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di dalamnya yang telah berinisiatif terus mengajak kita semua untuk selalu berpartisipasi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, wabil khusus hari-hari besar seperti saat ini, di mana seluruh umat Islam, para wali murid, para wali murid sedang sibuk ya di masing-masing dusun untuk melaksanakan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah ya, berkat kerjasama kita semua di pagi ini, kita di SDN 1 Dasantren sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang kita rasakan bisa bersama-sama berkumpul dengan para ulama, para asatiz, para cendekia dengan seluruh keilmuannya mengajarkan kita, mengarahkan kita dengan pandangan-pandangan agama untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berdoa, yang ingin mengajak kita semua untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita, kegiatan kita di pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Sama-sama. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi.
الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي وصاحبي المطلبي أهلا وسهلا بالنبي sama-sama أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Tuhan seluruh sekalian alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات والذنوبات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا يا الله بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بنينا والبنات فضلاء وصلحاء وعلماء العاملين نسها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.